Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat segenap para pengurus Masjid Al-Ikhlas Nurul Ikhlas Puri Beta 2 ya, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang insyaallah mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin Ash, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih. Hadis sahih dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidaklah sempurna keimanan, ahadukum, seseorang di antara kalian, hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bih, sehingga menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa olehku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan atau membawa hawa nafsunya kepada jalan yang telah dibawa oleh baginda Rasul, maka keimanannya tidak sempurna. Masya Allah. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam salah satu karyanya, kitab Wasiyatul Mustafa, yang dikaji juga oleh Kiai Lutfi Zawawi ya, di sini. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, cara kita mengikuti hawa nafsu kita, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau dalam Al-Quran kita sering dengar, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam Wasiyatul Mustafa, ada 3 Pak, cara kita bagaimana mengatur hawa nafsu kita, ya, semangat kita, hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini ke jalan yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai keluar daripada ajaran-ajaran baginda Nabi. Sebab kalau sampai kita keluar, hawa nafsu kita ini tidak terkendali, keluar dari apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul, maka kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Masya Allah. Kita tidak akan dikategorikan orang yang beriman. Apa itu yang pertama? Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yang pertama, yubadiru fi ta'atillah, selalu
bersegera gitu, melakukan dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini hawa nafsu yang bagus, ya, hawa nafsu yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubaddiru fi taatillah, bersemangat, bersungguh-sungguh, bersegera gitu, segera dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kerangka ketaatan kepada Allah itu harus yubadir, harus cepat, ya, cepat, segera. Begitu azan berkumandang kita sudah ada di masjid. Jadi jangan lambat-lambat lagi gitu. Ya, semua harus kita jalani dengan penuh kesungguhan. Semua harus kita jalani dengan cepat, segera gitu. Itu adalah hawa nafsu yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab ini sedang memanen kurma. Ya, kurmanya itu di kota Madinah, Pak. Jadi kurma itu sebetulnya ada di kota Madinah. Kalau di Mekah cuma ada pasarnya. Madinah lah yang tempat itu zaman Nabi menanam kurma, tanahnya juga cocok untuk kurma-kurma. Maka ada terkenal namanya kurma ajwa, kurma Nabi. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu sedang memanen dengan para karyawannya yang kebunnya sangat luas sekali, tiba-tiba Sayyidina Umar ini lupa, ya, tidak mendengar azan. Begitu dia kembali dari kebun, tiba-tiba dia melewati masjid, orang udah bubar. Loh, kalian udah dari mana? Habis sholat, Umar. Hah? Telat, Pak. Telat aja sholat berjamaah, ya namanya dia lagi sibuk kan. Telat. Besokannya dia langsung ikrarkan di hadapan para jamaah dan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa kebun kurma yang kumiliki yang luas ini, yang hasilnya luar biasa, akan aku wakafkan untuk para anak yatim dan fakir miskin. Cuma karena telat tuh, Pak. Karena telat sholat berjamaah sekali saja. Ini hebatnya para sahabat. Artinya mereka benar-benar konsisten, mereka benar-benar istiqomah di dalam rangka selalu segera gitu loh, dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Mereka selalu bersemangat, bersungguh-sungguh menyegerakan dirinya untuk benar-benar memfungsikan hawa nafsunya di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan hadis yang tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bih. Kita harus benar-benar ini memfungsikan hawa nafsu kita, jangan sampai la yu'minu, tidak diakui keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yubaddiru fi taatillah, segera dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, wa yaztanibul maharim. Wa yaztanibul maharim, bagaimana kita mencegah diri kita dari sesuatu yang haram. Nah, ini juga bagian daripada mengarahkan hawa nafsu kita ini sesuai apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajtanibul maharim, mencegah dari sesuatu yang haram, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Ya, beda lagi dengan kita sudah sampai kepada tingkatan waro. Kalau tingkatan waro itu jangankan yang haram, Pak, yang halal kita masih ragu. Ya.
misalkan makan fried chicken, ya, itu satu makanan yang di labelnya oleh MUI ditulis makanan ini halal. Tapi karena kita tidak tahu proses penyembelihannya, proses daripada pengolahan ayam itu, ini kalau orang yang warok langsung jauh Pak dari hal-hal seperti itu. Jangankan yang haram, yang halal dia masih ngeri. Yang subhat apalagi, Masya Allah. Yang subhat nih Pak, yang subhat, kita pulang dari masjid, sholat subuh berjamaah, pulang sampai di tangga, sendal mana ya? Kita cari nggak ada. Tiba-tiba ada sendal, oh ini kali ini gantinya. Itu bukan hak kita, tapi itu juga tidak ada yang mengakui, ya. Di tengah sendal kita tidak ada, kemudian ada sendal lain, kan kalau bahasa kita ini kali gantinya nih, begitu. Itu ternyata dalam kajian halal dan haram itu adalah subhat. Subhat itu mendekati sesuatu yang haram. Kalau kita pakai sendal itu berarti haram Pak. Kita sama juga gosok, mencuri. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi kalau kita habis sholat sendal kita hilang, ya udah nyeker, pulang ke rumah dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik, begitu aja. Jadi jangan pernah kita melakukan sesuatu yang haram, ya, yang haram apalagi kita tahu itu haram. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Jadi tidak akan sempurna keimanan kita kalau ketika kita rajin ibadah, sholat subuh berjamaah, baca Qur'annya luar biasa, duduk di majelis ilmunya luar biasa, sedekahnya luar biasa, ibadah-ibadah sunnahnya luar biasa, tahajudnya tiap malam, sholat duhanya setiap pagi, semua tidak pernah ditinggalkan, tapi masih ada sesuatu yang haram yang masuk ke mulut kita. Mohon maaf, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bahaya adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang sumbernya dari sesuatu yang haram, ini akan turun kepada anak dan istri kita, tidak akan mendapatkan nur dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar keimanan kita sempurna? Bagaimana cara kita mengikuti jejak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hawa nafsu kita terkontrol, wa yaztanibul maharim. Udah dah, pokoknya yang haram-haram. Ya mungkin kita nggak korupsi Pak, karena kita nggak ada kesempatan. Mungkin kalau kita duduk di DPR RI, wallahu alam, ya, kita sering sekali menuding orang lain yang di atas itu korupsi. Para menteri korupsi, orang DPR RI pada korupsi, kita menuding karena memang kita tidak ada di situ. Wallahu alam kalau kita ada di situ. Karena bicara iman ini luar biasa Pak, ujiannya luar biasa. Keimanan kita selalu diuji setiap saat. Ya. Kita untuk melihat tingkatan keimanan kita, bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang haram, bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang subhat. Ini kita harus benar-benar mengkaji hadis ini. Jangan sampai keimanan yang sudah kita pupuk, keimanan yang sudah kita sempurnakan setiap saat, dikategorikan la yu'minu, tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Berharap kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena banyak Pak riwayat-riwayat, sejarah-sejarah orang yang awalnya luar biasa ibadahnya, ketakwaannya luar biasa, zikirnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, bacaan Qur'annya luar biasa, tahajudnya luar biasa.
karena ada sesuatu yang haram, hanya sebutir, seperti butir gula, ada yang haram masuk ke dalam mulutnya, ketika di akhir hayatnya bukan husnul khatimah malah su'ul khatimah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini penting, wa yajtanibul maharim. Jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya, yang haram-haram itu udah mulai kita harus jauhin. Kita konsumsi yang halalan, thayyiban, mubarak, biar berkah. Ya, karena berkah itu ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Orang yang berkah rizkinya bertambah kebaikannya. Orang yang bertambah rizkinya bukan makin kaya, bukan. Bukan kaya secara zahir, bukan bertambah rumahnya, bukan bertambah mobilnya, bukan bertambah kekayaannya, bukan. Tapi yang disebut dengan berkah adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Dia semakin semangat untuk sholat berjamaah, dia semakin semangat untuk menghatamkan Al-Quran, dia semakin semangat untuk bersedekah, dia semakin bersemangat untuk berbuat kebaikan. Itu ziyadatul khair, berkah namanya rizkinya. Jadi rezeki yang berkah itu bukan semakin kaya, bukan semakin naik jabatan, bukan semakin poya-poya, bukan semakin wah pokoknya indah di dunia ini. Tapi orang yang rezekinya berkah adalah dia selalu semakin bagaimana caranya memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah, digunakan sebagai mazra'atul akhirah, jalan menuju akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Abdul Wahab As-Sarani, wa yuhsinu ila man asa Allah, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ya, ini berbuat baik kepada orang yang zalim susah, Pak. Ya, kadang-kadang kita dendam sama orang berlebihan. Ya, kita dizalimi oleh orang lain, kita disakiti oleh orang lain, kita menghindar, Pak. Udah waktunya kita menghindar. Karena hidup di alam dunia ini pasti ada yang baik, ada yang jahat. Ada orang yang baik banget sama kita, ada juga yang benci sama kita. Itulah dinamika kehidupan di alam dunia. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin. Jangan sampai ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang membenci kita, kemudian kita langsung tersinggung, kita langsung merasa gue salah apa sama dia ya? Wah, nggak usah, itu udah biasa. Jangankan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah dimaksum, orang yang memegang kunci surga, orang yang memberikan syafaat, orang yang sudah tidak ada dosa sama sekali, jaminannya Rasulullah itu masuk surga. Tapi yang benci luar biasa, Pak, banyaknya luar biasa. Tapi itulah ada hikmah di balik itu semua. Maka ketika ada sesuatu yang menyakiti diri kita, ketika ada sesuatu yang membuat diri kita kecewa, ketika ada seseorang yang menzalimi kita, maka tugas kita adalah menghindar dari semua itu. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul itu kalau ada yang benci, nggak suka, bukan berarti Rasulullah kalau dalam sejarah itu cuek aja, bukan. Tapi Rasulullah menghindar, Pak. Agar tidak, namanya manusia, kalau kita ada orang yang tidak suka, semakin kita benturkan, waduh, konfliknya semakin terjadi. Ini berbahaya. Artinya berarti kita tidak menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang beriman itu adalah menerima apapun yang terjadi terhadap dirinya, baik dan buruknya. Baik ya alhamdulillah, buruk ya alhamdulillah. Ini corak orang yang beriman nih, Masya Allah. Seperti akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jadi yang ketiga adalah wa yuhsinu ila man asa'a ilaih.
Ya, jadi bagaimana caranya dia selalu berbuat baik kepada orang yang jahat. Kita bahaya sama orang pelit ya Pak, susah banget. Orang ini pelit, kita udah bahaya banget sama dia. Kita udah beliin apaan aja nih orang. Rumahnya udah kita kunjungin, kita bawain makanan, dianya nggak pernah memberi sama kita. Waduh, itu luar biasa Pak. Jangan berhenti, terus saja berbuat baik. Karena berbuat baik itu bukan karena dia, kita berbuat baik karena Allah. Kita memaafkan orang bukan karena dia, tapi kita memaafkan orang karena Allah. Semuanya karena Allah. Nikmat Pak hidup itu luar biasa. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita udah baik sama orang, tapi orang gak baik sama kita. Itu namanya orang perhitungan. Gak boleh. Kita udah luar biasa sama orang, dia masih jahat aja sama kita. Kita kurang gimana baiknya sama dia. Kalau lewat kita ucapin salam. Lebaran kita kirimin parcel. Itu orang bukan main. Dia masih jahat aja sama kita. Udah mulai besok mah gue sumpahin biar dia mati kalian. Begitu. Ini berarti kita masih dendam Pak. Iman kita masih kendor. Jadi kalau ngoreksi iman tuh gampang. Kita masih gampang emosi aja sama orang. Godob, amarah, dendam, iri, dengki. Waduh, itu Pak. Berarti la yu'minu, kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji keimanan kita. Tensi persentasenya kita naikin gitu loh. Iman ini kita naikin dikit-dikit gitu. Ini sholat subuh berjamaah udah salah satu daripada peningkatan keimanan. Ini bapak-bapak nih kalau meninggal husnul khotimah semua. Tapi kan kita nggak mau iman kita itu persentasenya hanya di angka 30%. Begini aja, sholat berjamaah, sholat subuh, habis sholat subuh pulang. Ya, puasa, habis puasa beduk, maghrib makan, habis makan terawih, habis terawih pulang. Ayo aja begitu Pak. Habis sholat subuh pulang. Ya, jadi presentasinya segitu-gitu aja. Jadi peningkatan itu adalah kita cari amal kebaikan yang bisa menambah dan bisa meningkatkan keimanan kita. Di antaranya selain kita memberi, selain kita beribadah kepada Allah, hubungan kita dengan Allah hablum minallah, ini hablum minannas penting Pak. Bagaimana caranya kita menahan hawa nafsu, bagaimana caranya kita menjaga amarah, bagaimana caranya kita tidak dendam sama orang, bagaimana caranya menghilangkan sifat iri dengki dalam hati kita. Waduh, itu Pak luar biasa. Itu yang paling berat. Makanya kata Nabi, berakhir sudah perang akbar, perang besar, perang kecilnya udah habis. Ya, jihad kecilnya udah habis kata Nabi setelah perang Uhud, perang Badar. Perang kecil sudah selesai. Sekarang kita kembali kepada jihadul akbar. Apa itu? Jihadun nafs. Memerangi diri kita sendiri Pak. Bapak nih habis subuh sekarang nih, habis sholat subuh tiba-tiba disuruh ngaji. Waduh Pak, malesnya, mana hawa dingin banget ini AC. Ya kan, mana semalam bisa begadang. Aduh, mana perut udah mulai melilit nih, ucus nih ya kan. Ditambah ngajinya lama. Waduh, udah semakin aja. Besok-besok gue nggak mau sembahyang subuh lagi di situ tuh, ya kan? Kenapa? Berarti keimanan kita nggak mau meningkat. Ini salah satu jalan meningkatkan keimanan kita. Presentasinya dinaikin gitulah. Kalau tadinya kita habis sholat subuh langsung pulang, sekarang duduk di majelis ilmu, imannya tensinya naik, mulai 40%. Setelah dia ngaji, diamalkan ngajinya. Oh, mulai besok saya pengen minta maaf sama orang yang sudah saya zolimi. Atau saya mulai saat ini sama orang yang pelit, saya mah tetap aja baik lah, karena Allah baiknya. Mulai itu Pak, ada perubahan, naik tuh Pak. Itu cepat tuh kalau diamalkan tuh.
Dari 40% langsung 60%. Lompatnya 20%. Terus tingkatin berbuat baik dalam rumah tangga, mengatur rumah tangga, sama istri juga udah mulai menata, terus sama tetangga. Masya Allah. Kalau sudah sampai kepada jangan 90% lah, 65% lah, mendekati 70%, kita mati husnul khotimah. Karena orang Mbak, iman itu yazid wa yankus, naik turun. Waduh, kalau udah turun naik kan sudah lagi nih. Makanya jangan sampai turun Pak, jangan sampai turun. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Kalau udah turun nih ambles, nah, ini naikin lagi ngompanya susah. Ya, ini bapak-bapak udah segini nih, udah lumayan, udah 60% lah kita. Ya, udah 50%, ada yang 40%, ada yang 30%, udah naik. Jangan sampai ambles 0,%. Ya, kita jaga keimanan kita, jangan sampai dikategorikan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'ta bih. Ya, selama kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita, selama kita terbawa dengan hawa nafsu duniawiyah, maka mohon maaf, keimanan kita diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, yubaddiru fi taatillah. Ayo kita benar-benar tanamkan semangat bersegera untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaztanibul maharim, menjauhi semua yang haram. Enggak satu-satu, Pak. Enggak setengah-setengah, semua yang haram. Kalau kata ulama misalkan mengucapkan selamat Natal itu dilarang dalam agama. Udah nggak usah kaji-kajian lagi, nggak apa-apa kali kalau sama temen mah, nggak, jangan ada pertimbangan begitu. Kita kalau sesuatu yang haram udah, besok nih Natal nih, ya mohon maaf tetangga kita ada yang Nasrani, ya saudara kita ada yang Nasrani, atau kerabat kita ada yang Nasrani, kita harus punya prinsip nilai akidah bahwa ketika kita mengucapkan kalimat selamat, berarti kita mengakui bahwa apa yang disembah oleh orang Nasrani kita akuin gitu loh. Bahwa kita mengakui Nabi Isa itu anak Tuhan. Ini dilarang dalam agama akidah. Sekarang kan mulai ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu kajian secara agama memang banyak ikhtilaf, banyak pendapat para ulama. Tapi kita berusaha menjaga iman kita, menjaga keislaman kita, menjaga nilai-nilai akidah kita. Jangan sampai keluar gitu loh. Jangan sampai iman kita ini diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada tetangga kita yang Nasrani, ya, kita jangan menyebut daripada selamat hari Natal, nggak boleh. Itu kalau kajian-kajian orang yang mengatakan bahwa mengucapkan itu adalah bagian daripada mengakui akidah mereka, orang-orang Nasrani. Ayo Pak, kita cegah diri kita, kita jauhkan. Tapi bukan berarti kita harus benci sama mereka, tidak. Yaitu makanya tingkatan ibadah itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas ini sifatnya umum dia, tidak terikat dengan ukhuwah Islamiyah, tidak terikat dengan ukhuwah yang hanya sekedar seagama, tidak. Tapi bagaimana ukhuwah wataniyah? Yang terpenting adalah ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah ini adalah ukhuwah sesama manusia. Siapapun dia, apapun pangkatnya, bagaimanapun kehidupannya, ukhuwah basariyah ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menghormati sesama manusia. Dan yang terakhir, wa yuhsinu ila man asaa ilaih. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Insya Allah dengan konsep ini iman kita akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita punya iman persentasenya 40 bertahan di situ, Pak.
Tapi jangan juga selamanya bertahan di situ aja. Kita berusaha bagaimana persentase ini naik 50. Yang tadinya kita sedekah ke masjid misalkan 10.000, naikin 20.000. Sholat Jumat jangan bawanya 20.000 aja, 10.000 aja. Sekarang masjid udah pakai AC. Ini bayar listriknya luar biasa, Pak. Ya kan? Minimal kita sedekah itu meningkat. Oh, masjidnya ada peningkatan, berarti saya juga harus ada peningkatan sedekahnya. Itu persentase iman kita juga naik. Sedekahnya naik, persentase imannya juga naik. Mulai besok Jumatan minimal 50.000. Kan bagus tuh. Ya kan? Jadi nggak malu-maluin suaranya. Masjid Puri Beta di tengah-tengah perumahan, orang-orangnya semuanya adalah orang-orang pekerja yang hartanya, gajinya juga luar biasa. Tiba-tiba ada orang sholat Jumat naruh kotak tromol bunyi, wah malu-maluin. Benar nggak? Sampai kelontang begitu sih, malu. Ya, jadi kita masukin insya Allah. Peningkatan iman itu penting. Jangan sampai kita masih ragu dengan iman kita. Kita masih jalan di tempat keimanan kita, harus meningkat. Yang tadinya nggak pernah tahajud, belajar untuk sholat tahajud malam. Yang tadinya tidak pernah sholat duha, belajar kita sholat duha. Yang tadinya tidak pernah sedekah, kita sedekah. Yang tadinya nggak pernah buka Quran, kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita akan mati dalam rangka kita memegang teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian taklim kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah kuatkan hidayah iman Islam kita, dan mudah-mudahan di pagi hari ini Allah selalu mengalirkan pahalanya buat kita semua, serta setiap kajian-kajian, pengajian-pengajian yang diadakan di masjid yang kita muliakan ini, insya Allah akan membawa keberkahan fi dunia wal akhirah. Dan ingat, dan kita mohon kepada Allah bahwa nur cahaya di pagi hari ini, kajian taklim kita ini akan kita bawa pulang, Pak. Jadi Bapak ini pulang bawa cahaya ilmu yang insya Allah akan nempel kepada istri dan anak-anak kita, serta rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya ma'bud ya karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tahadat ala da'watik. Allahumma nusri sudurana bi faidil imani bik bi jamalika wa jalalika la sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamalal mutabatil zair wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulmatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.